inilah persekawan yang kadang-kadang ini udah bener on nih Mas Imam. Serius ini. Kang Karna, Kang Uli, Kang Reza, benar-benar ternyata kita sudah on ini. Itu kata Mas Imam jadi ya. Sahabat Bravo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi. Kali ini kembali 4 sekawan. Kata Anda para viewers Bravo Iwan, Bravo Radio Indonesia. Langsung saja, tentu saja dari paling kanan yang paling ganteng kali ini dengan tampilan yang saya nggak tahu rocker atau apa ini, Kang Uli. Kedinginan. Kang Karna. Tentu saja tamu istimewa kita, Kang Reza, yang hari ini agak sedikit ini, Kang. Nggak ada yang berbeda sebenarnya. Nah, itu dia. Apanya? Siapa itu kira-kira, Kang? Kenapa? Apanya? Oh, Karni Ilyas. Ini saya pakai baju hitam. Ini rekomendasi beliau. Keren. Katanya saya harus pakai baju hitam. Keren. Lalu saya sampaikan ke istri saya. Terus? Langsung istri saya buka marketplace, segala macam, cari hitam dapat ini. Cocok sekali. Akhirnya dagangan saya laku. Bagusnya rekomendasi itu datang dari Kang Ule, seorang pria. Betul. Kalau misalnya kebetulan rekan diskusi ini bukan seorang pria misalnya, tetap namanya Kang Ule juga di rumah. Jadi saya mengarah ke professional performer. Professional performer, exactly. Sudah mulai ada konsultan busananya. Keren. Dalam hal ini Kang Ule selalu benar, Kang. Iya. Beliau ini seorang bukannya pengamat busana fashion, tapi juga banyak buktinya dialami oleh banyak kawan-kawan. Sambo juga awal-awal sidang kan sempat pakai hitam. Oh iya. Saya katakan makin gagah, makin polisi, dan makin. Tapi justru bisa memunculkan kesan negatif, sosok yang keras, sosok yang kaku, sosok yang emosional. Ganti putih. Pakai kacamata, bersih, cerdas, luas, lentur, bisa didekati. Tapi kira-kira akan cukup untuk membuat Majelis Hakim yang mulia akan meringankan hukuman bagi dia, atau gini ya pertanyaan saya, Kang Reza, sejauh ini hari-hari mendekati tok palu dari Majelis Hakim mulia, Ketua Hakim itu nanti kan, Bapak Wahyu Iman Santoso, hari Senin tanggal 13 Februari 2023 menentukan nasib Sambo. Kira-kira yang Kang Reza tangkap sejauh ini, di luar prediksi Kang Reza yang terakhir bahwa kemungkinan vonis ada vonis mati bagi Sambo, sejauh mana per saat ini keyakinan Majelis Hakim mulia terhadap Sambo akan seperti apa tuh kira-kira? Sekali lagi, untuk pembuktian kita pernah bahas ya. Iya. Untuk pembuktian tidak perlu motif. Yang perlu hanya unsur. Iya. Karena unsur menurut saya sudah terpenuhi, hakim juga punya kepentingan untuk tanda petik menyelamatkan reputasi Mahkamah Agung, maka perkiraan saya hakim akan mantap menjatuhkan hukuman maksimal kepada Ferdy Sambo. Sekali lagi saya ulangi, Kang. Menurut Kang Reza, Majelis Hakim akan mantap menjatuhkan hukuman maksimal bagi Sambo. Ya, yaitu lebih dari seumur hidup. Alias perkiraan saya mantap mereka menjatuhkan hukuman mati bagi Ferdy Sambo. Itu dasarnya sebagaimana Kang Reza ungkap tadi. Ya. Apakah termasuk Kang Reza sudah betul-betul mengkonfirm dengan profiling masing-masing hakim ini yang pernah Kang Reza sampaikan juga di episode terdahulu? Sudah. Akan sesuai. Misal gini, Kang, ada viewers mengatakan, Kang Reza ingat loh, itu Pak Morgan Simanjuntak itu dalam konteks kebatakan itu pamannya korban loh, gitu kan? Ya. Kita kan pernah bicara itu. Iya, Kang. Bahwa kita lakukan profiling hakim sedemikian rupa, sampailah kita pada simpulan. Waktu itu saya katakan sepertinya pada dasarnya hukuman mati, tapi akan terjadi moderasi ke hukuman seumur hidup. Kenapa? Karena ada hakim Pak Morgan Simanjuntak yang notabene beragama Kristen. Saya asumsikan hakim Kristen tidak akan terlalu lantang mengatakan hukuman mati. Tapi ternyata hakim yang sama justru punya riwayat pernah menjatuhkan hukuman mati. Berarti saya terkoreksi. Alhasil kembali ke posisi dasar, yaitu majelis hakim 3 orang, tidak ada dissenting opinion, semuanya hukuman mati. Semua hukuman mati tidak ada dissenting opinion? Tidak ada. Jadi tiga-tiganya nih, Kang, kira-kira? Bulat sempurna. Bulat sempurna? Ya. Kamu setuju, Kang? Dalam konteks keyakinan hakim ya. Sebentar nih. Dagangan kopi udah aman kan? Kopi aman. Serius lagi nih Kang, punten ya. Dalam konteks keyakinan hakim yang bulat saya setuju. Setuju karena saya ngelihatnya di persidangan aja. Ketiga hakim ini dalam Sambo ya, kasus Sambo ya. Tiga-tiganya punya nuansa tajam, kritis,
dan tanda petik tanpa kompromi terhadap Sambo. Kalau saya lihat nih dalam persidangan, sepertinya makanya saya menafsirkan tiga-tiganya sepertinya tidak akan ragu. Yang kedua, ini sebetulnya yang nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Karna. Kita kan sopir bajai, beloknya suka-suka. Gak boleh ada yang meleng. Kang Solder. Gak boleh. Jadi gini, ada statement dari Pak Mahfud MD, menarik buat saya, menarik. Pak Mahfud MD ngomong, saya yakin vonis hakim nanti akan adil. Saya kenal hakimnya kok. Nah, saya kenal hakimnya itu kan tafsirnya apa sih? Tafsir sosial, tafsir hukum, atau tafsir politis. Tafsir sosial itu kan bisa ditafsirkan sebetulnya Pak Mahfud mau menenangkan publik. Tenang aja gitu kan. Publik kan sudah mulai resah dengan tuntutan jaksa terhadap Eliezer, terhadap Putri dan kawan-kawan. Ini statement itu sepertinya bisa ditafsirkan untuk menenangkan itu. Yang kedua, bisa ditafsirkan secara politis ya. Politis itu dalam arti Pak Mahfud dalam tanda petik sebetulnya mengkerangkeng hakim dalam tanda petik. Adil, jangan bahasanya jangan macam-macam lu gitu, bahasanya lah. Meskipun hakim kan tidak bisa diintervensi. Yang ketiga, tafsirnya hukum dia memang kenal dengan para hakim itu, kenal dia sebagai Menko Polhukam dan dia seorang profesor, dulu aktivis, jaringan perkenalannya kan luas. Bisa jadi dia kenal dan dia yakin betul Pak. Pernah jadi hakim juga kan? Pernah jadi hakim, ya. Pernah jadi hakim. Jadi dia punya keyakinan itu. Saya sih ngelihat dari vonis hakim dia bulat-bulat. Untuk kasus Sambo ya bulat-bulat. Pertanyaannya kalau buat saya teknis nih, bulatnya itu adalah di kalau pasal 340 ya itu. Apakah ada rencana itu? Sambo itu terlibat dalam perencanaan. Apakah hakim yakin? Nggak ada fakta kok. Dalam persidangan nggak ada fakta. Tidak ada fakta, bukan tidak ada fakta. Tidak ada fakta yang sah dan meyakinkan bahwa ada rencana membunuh itu. Itu yang pertama. Apakah hakim yakin? Yang kedua, apakah hakim yakin bahwa Sambo nembak? Kan keterangannya Eliezer, dia nembak 5 kali tapi ada 7 peluru kalau nggak salah kan. 2 lagi Sambo. Nah hakim yakin nggak itu? Kalau dia hakim yakin ngelihat 2 ini, maka bulat betul mati. Yang pertama tadi ini dari aspek teknis saja, kalau mengatakan dibagi 2 lagi teknis. Satu perencanaan, yang keduanya apakah betul Sambo nembak ke Brigadir Yosua Huta Barat almarhum. Kalau memang 2 ini terjadi diyakini oleh para hakim, mati. Bulat ikan. Bulat. Nah kalau 2 ini hakim ragu, terutama ditembaknya ini, dia tidak menembak. Kalau perencanaan pasti ada lah keyakinan hakim, cuma seberapa kan gini, nyuruh nembak apa enggak gitu kan. Dalam perencanaan pasti ada, nggak mungkin lah Eliezer tidak ada perencanaan Eliezer ujuk-ujuk nembak, nggak mungkin. Ada perencanaan itu, seberapa aktif, kemudian siapa yang sampai hakim yakin bahwa Eliezer tidak salah tafsir gitu lah. Kan apakah nih Hajar itu salah tafsir Eliezer atau apa? Nah itu keyakinan hakim. Kalau ini hakim ragu terhadap nembak dan hakim melihat perencanaannya Eliezer salah tafsir, bisa jadi di bawah 20 tahun bahkan. Krusial sekali berarti soal keyakinan hakim ini. Kutubnya gitu, kalau istilahnya kutub ekstrim nih, bisa jadi mati, atau bisa jadi sama loh sama Eliezer 12 tahun. Karena sama eksekutor. sama hakim ragu gitu, bahwa Sambo itu ikut sebagai aktor intelektual. Hakim ragu Sambo nembak. Plus hakim mengakui prestasinya Sambo.
Ya. Kan tidak ada di jaksa, tidak ada alasan meringankan kan. Kalau hakim mengadopsi alasan meringankan gimana? Oke. Jadi bisa jadi 12 tahun, bisa jadi 14 tahun. Ini sangat intriguing ini pernyataan dari kamu. Ada dua skenario vonis hakim. Okay, Menurut saya ada dua skenario. Kalau hakim itu percaya bahwa Sambo menjadi aktor intelektual dalam perencanaan. Yang kedua, hakim percaya bahwa Sambo nembak, maka dia vonis mati. Tapi kalau hakim tidak percaya sepenuhnya terhadap dua hal ini, terutama yang nembak, kemudian hakim juga ngelihat prestasi Sambo sebagai alasan yang meringankan, pasti di bawah 20 tahun. Saya sih ngelihatnya itu ya dalam konteks Sambo. Menarik Kang. Nah, saya mau bertanya lebih jauh terkait dengan ini Kang, yang tadi Kang sampai dua hal tadi. Saya sih secara ini ya, bahasa sinis saya di bawah 20 tahun aja deh. Bahasa sinis nih ya. Maksudnya biar. Coba bayangkan begini, kalau vonisnya mati atau jangan vonis mati, vonis umur hidup loh. Kalau vonis mati, vonis seumur hidup, itu seluruh institusi para pejabatnya deg-degan loh. Anak-anak buahnya bisa buka suara. Bisa rame urusan, bisa panjang. Saya pahami Kang maksudnya. Bahasa sini saya yang udahlah di bawah 20 tahun aja deh. Oke, itu mungkin kalau mati, kalau saya nonton film lagi-lagi nih film nih. Kalau film nih, bahasa film lagi-lagi nih, dalam dunia nyata di Indonesia nggak ada kali. Saya yakin di Indonesia ada, tapi adanya di dunia film. Mati kan, siapa yang pernah ngelihat orang ditembak mati terus jasadnya ditunjukin? Menarik itu. Terpidana mati. Nah kan kalau di film-film saya bayangkan, wah berarti lah. Jadi kaitannya apa itu? Kalau dia ada mati, pura-pura aja hukum mati. Oh, tapi tidak dieksekusi gitu. Ganti operasi plastik di mana di Korea gitu. Bisa saja mungkin ya. Kenapa? Di film bisa, di Indonesia sih yakin nggak ada ya. Nggak ada lah, saya yakin. Iya. Kang tadi terkait soal dua hal tadi yang menjadi penyebab Kang Mulai. Pertama terkait dengan majelis ini Kang, perencanaan yang pertama. Yang kedua soal keyakinan hakim betul apa tidak sih Sambo menembak gitu Kang. Apakah sudah cukup itu Kang untuk membuat majelis menjadi ragu untuk memberikan vonis maksimal? Iya, kalau menurut saya dari fakta yang timbul di ruang pengadilan itu dia harusnya bisa baca. Kemudian dari duplik yang disampaikan JPU itu sudah bisa kelihatan. Dan saya lebih suka meruntut ke belakang. 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu itu ada pernyataan Kapolri dalam pers konnya 5 bulan yang lalu. Pada saat dia memberitahukan atau memberitakan Sambo menjadi tersangka. Ada saya kutip nih kata-kata dari Kapolri. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan. Saya ulangi, fakta, ini yang ngomong saya ulangi itu Kapolri. Saya ulangi, fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilakukan. Jadi sudah nggak ngomong lagi tembak-menembak. Kemudian tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara RE yang menjadi justice collaborator disebutkan dari awal di awal disebutkan saat ini yang membuat peristiwa ini menjadi panjang. Nah, itu juga yang akan saya tanyakan kenapa dalam tuntutan jaksa tidak sedikit pun mengatakan justice collaborator. Nah, padahal di awal karena memang belum diakui, Kang. Ya, tapi
Kapolri sudah menyebutkan Sebagai apa dia? saudara RE yang menjadi GC Enggak, gini. saat ini. Ada dua di situ. Kapolri sebagai apa mengatakan ada perintah bahwa Sambo memerintah nembak. Yang kedua memerintahkan RE sebagai JC. Kapolrinya sebagai apa tuh di situ? Sebagai Kapolri. Karena dalam press Ya, conference wajar jaksa mengabaikan itu karena itu bukan fakta persidangan. Oke. Soalnya Izin Kang Malik. Karena jaksa itu ngelihatnya BAP. Fakta persidangan kan dasarnya BAP. Kenapa? Bisa dikesampingkan. Jadi yang punya nilai yang punya nilai hukum, yang punya nilai hukum itu adalah ILC ya. iya. Yang punya nilai hukum Mantap ini. adalah apa yang terekspos Di persidangan. di persidangan. Titik. Itu sebabnya saksi bahkan terdakwa bisa mengubah. Yang mulia isi BAP-nya omong kosong. Waktu itu saya mengatakan seperti itu karena saya diintimidasi. Oke, buang BAP-nya misalnya. Jadi apa yang dikemukakan, apa yang dinyatakan, apa yang diungkap, apa yang dihidangkan di ruang persidangan. Maka statement Kapolri dikutip oleh Kang Karna tadi memang tidak berlaku. Makanya itu perlu ditanya. Tidak dikemukakan di ruang sidang kan? Tidak punya nilai hukum sesungguhnya. Ya. Tapi dari sini ini kelihatannya sudah ini kan pasti dari tim penyidik. Pasti dari tim penyidik kan Kapolri dapat. Dan dari situ sudah dirangkum tuh sebetulnya. Iya. Arahnya itu sebetulnya akan mengesampingkan atau saya bacakan dulu ya kelanjutannya sampai akhir. Soalnya ada hubungan tadi perintah disuruh ini ada hubungannya. Ada hubungannya. Ada korelasinya. Ada korelasi. Soalnya di dupliknya itu ada kata-kata disuruh. Saya ulangi dari saudara RE yang menjadi GC saat ini yang membuat peristiwa ini menjadi panjang, kemudian untuk membuat seolah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik J ke dinding berkali-kali, sekalian untuk membuat kesan telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh atau terlibat langsung? Ini kata yang kedua menyuruh nih, bukan perintah. Terlibat langsung dalam penembakan. Saat ini terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang terkait dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dibawa dalam dupliknya jaksa penuntut umum. Replik maksud Kang replik dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum yang mengarah hanya tidak melihat motif. Dia kemudian muncul kata perselingkuhan malah kan itu waktu itu. Dan dalam duplik kan tidak ada kata perselingkuhan, nggak ada. Itu sudah mengarah ke pembuktian apakah peristiwa ini direncanakan atau tidak. Masuk ke tingkat 40 pasal 55. Ini dalam konteks perencanaan atau tidak kan itu. Ya, ini sejalan dengan ini karena di sini tidak menyebutkan perselingkuhan dalam pertama. Jadi arahnya ini sudah sejalan dengan apa yang dimauin Kapolri sebetulnya. Kalau tidak ada motif, kan Kapolri tidak menyebutkan motif kan? Tidak ada. Kalau tidak ada motif, maka pastilah vonis hakim akan sangat berat buat Eliezer. Betul. Sebaliknya terhadap Sambo berarti kan? Bisa. Kalau tidak ada motif, bahayanya bisa ringan. Betul. Tanda kutip ya bagi mereka yang menginginkan Sambo. Makanya ini kan lagi-lagi kalau saya mengulang adalah ini benar-benar keyakinan hakim. Iya. Betul. Kalau hakim tidak percaya ada motif, ini kan motifnya coba motifnya apa nggak ada? Nggak jelas. Maka Eliezer akan menjadi paling berat. Tapi gini Kang, saya hanya mencoba merepresentasikan. Gini dalam dalil hukum. Batasan dalam dalil hukum. Hakim itu akan melepaskan, bahasanya gini, lebih baik melepaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Itu berlaku kan? Itu yang berlaku. Jadi kalau hakim tidak punya keyakinan yang kuat, maka dia akan bisa jadi membebaskan atau bahkan cuma meringankan Sambo, PC dan yang lain-lain.
daripada dia menghukum orang yang tidak bersalah. Nah kan lagi-lagi tuh keyakinan hakim diuji. Hakim itu kan vonisnya cuma 3 kok. Iya. Keadilan, nanti keadilannya bisa diurutin. Yang kedua kemanfaatan. Manfaatnya yang biasanya yang di ujung. Iya. Nah hakim kan harus menjawab 3 hal itu tuh. Manfaatnya apa? Gua vonis mati Sambo. Manfaatnya ya melindungi kita ini. Iya. Saya membayangkan Ferdy Sambo sebagai sosok yang sangat berkuasa, powerful. Jabatan ada, walaupun sudah dipecat, harta saya yakin dia juga punya. Banyak. Segala hormat ya. Dengan dunia penegakan hukum seperti sekarang ini, dengan dunia pemasyarakatan seperti ini, saya sungguh-sungguh khawatir Ferdy Sambo juga bisa membeli itu. Membeli apa? Termasuk membeli otoritas pemasyarakatan. Untuk kemudian mendapatkan layanan-layanan spesial sebagai seorang narapidana yang sekaligus punya jabatan hebat, punya harta banyak. Ya, ingat saja sekian banyak napi, tipikor yang bisa pelesir. Berhasil kan membeli otoritas pemasyarakatan. Kenapa? Dengan uang. Nah sekali lagi makanya saya katakan tadi dengan segala hormat ini, dengan situasi penegakan hukum dan situasi pemasyarakatan seperti saat ini, saya khawatir kalau Ferdy Sambo hukuman seumur hidup akan menambah catatan buruk tentang otoritas penegakan hukum di Indonesia. Ferdy Sambo ke sana, Putri Chandrawati ke sana, pelesir-pelesirnya mereka itu kan membawa raja hina. Terutama sekali bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bagi Kumham. Main ke Bogor lagi. Nah, apalagi. Dulu juga ada salah seorang narapidana yang terlibat kasus korupsi sudah divonis, ternyata bisa tiba-tiba berada di Bali untuk pertandingan tenis, gitu misalnya kan? Thailand. Oh, rekening ke Thailand. Iya. Yang di Nusa Kambangan bisa pakai heli waktu itu. Kang Reza, saya mencoba memahami reasoning Kang Uli tadi, bahwa ini ada semacam projection dari sisi keyakinan hakim yang sepanjang menyangkut katakanlah pembuktian di persidangan ternyata tidak cukup motifnya. Maka ada peluang tanda kutip ini bahwa vonis bagi Sambo itu ternyata boleh jadi tidak maksimal gitu, bahkan mungkin bisa sama dengan mungkin tuntutan terhadap Eliezer misalnya. Apakah dari persidangan berjalan begini panjang dan menurut saya semua katakanlah pertanyaan hakim dalam pemeriksaan dan seterusnya itu kan sudah probing sekali dari kacamata seorang forensic psychologist yang memahami, yang saya ketahui kan sangat memahami seluruh criminal justice system kan gitu kan kalau istilah di sana kan. Jadi sistem peradilan pidana, yang menyangkut proses penentuan putusan dan lain-lain terkait juga tadi bagaimana nantinya ini impactnya bagi Mahkamah Agung dan juga bagi pemarshal dan lain. Kira-kira hakim memperhitungkan itu nggak? Oh pastilah, pasti. Di dalam psikologi forensik itu ada istilah strategic model. Betul kan? Strategic model. Ya, model strategis. Strategic model adalah salah satu teori yang ingin menjelaskan bahwa ketika hakim membuat putusan, termasuk menjatuhkan hukuman dalam konteks Indonesia, itu pasti merupakan sebuah siasat atau strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini apa itu? Nah, tadi saya katakan bagaimana hakim juga tanda petik punya misi untuk menyelamatkan reputasi Mahkamah Agung. Bagaimana hakim juga punya kepentingan untuk menjaga marwah sistem peradilan pidana secara umum agar tidak diinjak-injak oleh Ferdy Sambo pada ketika Ferdy Sambo masuk penjara misalnya, agar kemudian Ferdy Sambo tidak menginjak-injak itu. Bagaimana juga lewat putusan itu hakim membayangkan dampak putusan terhadap perjalanan karir dia. Bagaimana putusan itu akan bisa menenangkan publik. Bagaimana putusan itu akan menciptakan presiden positif bagi terbangunnya kultur misalnya whistleblowing di otoritas kepolisian. Itu strategic model. Jadi ternyata kata psikologi forensik nih yang memakai teori barusan ini, strategic model, mengatakan ternyata hakim ketika membuat putusan tidak semata-mata berdasarkan fakta di persidangan, tapi pikirannya berkelana, mengembara keluar ke kantor polisi, ke kantor Mahkamah Agung, ke dalam lapas, ke hati publik, ke dirinya sendiri, ke tempat kejadian, mengembara semua itu harus diselamatkan. Agar semua itu bisa selamat, dipakailah strategic model dalam membuat putusan. Apakah dalam bagian strategic model termasuk
dalam benak para hakim yang mulia pemikiran atau consideration, kalkulasi terhadap impact dari putusan mereka terhadap diri mereka sendiri. Itu tadi saya katakan. Bagaimana hakim menjadikan putusan sebagai alat pelenting karir mereka. Oke. Apa dampak putusan secara positif? Iya. Kalau yang untuk sebaliknya, misal kalau putusannya berat terhadap Sambo dalam konteks ini, ya justru mereka berhitung juga dong para hakim ini. Misalnya kalkulasi terhadap kemungkinan reaksi dari Sambo enteng kan orang. contoh konkret. Iya. Mas Imam ini suara saya kedengeran nggak sih? Oh iya, Bener. Keren banget. Keren banget. Seksi itu the sexiest voice. Kebetulan saya pernah dipercayai untuk menjadi koordinator asesmen center pemilihan hakim agung. Mantap. Ini hanya penting contoh. nih. Ini untuk menjawab. Siap. Salah satu materi yang harus dibawa oleh calon hakim agung sekaligus untuk dinilai itu adalah trofi yang pernah mereka capai. Serius ini. Trofinya apa? Putusan yang mereka anggap spesial. Putusan yang dianggap istimewa. Mana putusanmu yang kamu anggap istimewa? Nah, saya bayangkan kalau 3 hakim ini membawa putusan Verdi Sambo hukuman mati dengan pertimbangan sekomprehensif yang tadi kita singgung, yaitu strategic model, ini akan mudah-mudahan bisa meyakinkan panitia seleksi hakim agung. Ini loh, ini putusan kami yang menjadi trofi kemenangan bukan hanya bagi hakim, tapi kemenangan dunia penegakan hukum di Indonesia, kemenangan masyarakat Indonesia. Ya. Pastilah ada di benak para majelis. Pasti. Apa mereka puas Mustahil hanya mereka tanpa itu ya? Apa puas mereka hanya tanda petik hanya di PN? Terus menerus di pengadilan negeri tingkat 1. Enggak lah. Pasti ingin naik ke pengadilan tinggi. Bahkan mungkin saja dari pengadilan negeri langsung bung lompat ke Mahkamah Agung sebagai hakim agung. Caranya apa? Tadi saya katakan. Berikan atau tunjukkan Trofi tadi. putusan Anda yang punya nilai istimewa itu mana. Ya. Nah, gitu. Strategic model. Dalam strategic model Iya. terjawab ini sekarang. Dalam Sekarang kita balik. Putusan hukumannya ringan seperti ramalan Kang Ule. skenario kedua. Hari ini jatuh putusan hukuman ringan. Semenit kemudian sumpah serapah kan yang datang. Catatannya jadi apa? Ya negatif. Sanggup apa 3 orang hakim itu menerima kenyataan bahwa semenit setelah mengetok palu, sumpah serapah, caci maki datang bertubi-tubi? Saya yakin tidak. Karir mereka anjlok, reputasi Mahkamah Agung bisa kedodoran. Saya juga sudah membayangkan ketika sidang untuk putusan ini dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 nanti ini, di luar gedung pengadilan akan sudah ada tuh publik, ramai. anggota masyarakat yang menunggu dengan penuh ini kan antisipasi, antusiasme yang luar biasa. Kalau ternyata bertentangan dengan ekspektasi mereka, langsung barangkali kontan itu yang semenit kemudian reaksi itu tadi yang Kang Reza sampaikan. Dan hakim kita sudah ada yang membuat preseden bahwa sebelum membuat putusan hakim juga baca media sosial. Itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Presiden seperti itu. Artinya apa? Kita jangan makna itu secara letter lah begitu. Yang saya katakan adalah hakim sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk membaca degup keadilan dalam jantung masyarakat. Itu keadilan di luar sidang seyogianya terwakilkan oleh keadilan di dalam ruang sidang. Itu. Iya, jadi masih tetap mungkin itu karena kena 2 hal itu apa namanya tadi yang Kang Uli sampaikan bahwa itu teori Mas. iya perencanaan sama Sambo betul menembak apa tidak Bukan, kan maksudnya gitu. yang dijelasin oleh Mas Reza itu teori. Ya. Teori dalam prakteknya. Ya kita mudah-mudahan berharap seperti itu. Itu harapan. Ya. Mas Reza lagi gedein harapan kita aja. Ya. Kan supaya Lagi gedein harapan kita sama ngerangkeng itu. lebih siap kecewa kan gitu kan karena dari awal betul Kang Uli katakan siap-siap kecewa begitu. Iya, benar sih. Yang tadi disampaikan ada bagian terakhir kedua dari Kang Bakso ini. Sekarang Kang Solder ngomong nih. Kang Solder ya. Kang Solder. Bakso, Ya. Bande. Itu sepertinya persis sama apa yang dikatakan seorang profesor tadi. Siapa?
saya lupa namanya itu. Gayus Lumbun. Ya betul. Nah, ini dia mengatakan bahwa ini harus ada motif. Harus. Dan kalau motif itu tidak bisa dibuktikan, kemungkinan mereka itu bebas murni semuanya. Nah, Kecuali Eliezer. Iya dong, Eliezer nembak tidak terbantah kan, membunuh. Sepanjang fakta persidangan sejauh ini jadinya benar begitu. Ya, nah, tapi kita dengar uraian Kang Reza kan waktu itu untuk ini tidak butuh, seperti tadi sebutkan tidak butuh motif, dan motif ini memang tidak nampak nih dengan untuk pembuktian 340 pasal 55 itu nggak perlu motif. Nah, jadi kelihatannya semuanya sudah sepakat nih di pengadilan ini, semuanya sudah sepakat gitu. Seperti yang saya nggak mau sebutkan, ini diarahkan dari seorang Kapolri, dari penyidik ke Kapolri masuk ke ruangan pengadilan. Itu sepertinya sejalan. Dan diksi diperintah hanya tidak ada diksi diperintah. Yang ada adalah disuruh dan meminta di situ. Tapi kalau kita kalau saya baca gitu kan, memang Kapolri menyebutkan pada saat awal 5 bulan yang lalu ada diksi diperintah dan disuruh. Nah, saya pikir itu sama artinya. Antara kata diperintah dan disuruh. Disuruh itu maknanya sama. Nah, kemudian dipakai di replik ya tadi. Di replik itu disuruh. Nah, cuman pada ujungnya disebut diminta. Nah, itu kan jadi obrolan kita minggu lalu kan, minggu lalu gitu kan. Sebetulnya diperintah atau disuruh atau diminta itu kan bisa kita patahkan nih. Ini dengan keterangan ahli pada saat itu, kalau ada relasi kuasa, permintaan itu adalah perintah. Iya. Dan kalau misalnya itu kita anggap meminta, nah pada saat yang mana Sambo itu meminta Eliezer atau Ricky Rizal, Sambo katanya memohon tolong gitu kan. Itu anggapan mungkin saya ya atau dupliknya jaksa. Dan itu bisa benar pada saat senario itu dan kita tidak tahu itu senario itu benar apa ada atau tidak. Kang Reza sudah melihat bahwa itu bullshit, itu nggak ada kan pada saat kita ngobrol tadi itu. Kalau kita sampai ke ujung detik-detik penembakan yang diucapkan walaupun ada berbeda. Sambo mengucapkan hajar cat. Kemudian si Eliezer mengatakan woi tembak. Apakah itu perintah atau meminta? Perintah. Nah, itu Saya sih ngelihatnya gini ya, kalau urut-urutannya nih. Kita masuk ke dalam kerangkanya tadi deh, kerangkanya Mas Reza deh. Saat ini tidak ada pilihan lagi buat saya selain mendukung Mas Reza. Mantap. Ini kalau skenarionya mau vonis mati nih. Kalau skenarionya mau vonis mati. Maka hakim reasonnya adalah motifnya apa sih? Harus pelecehan. Iya, harus pelecehan. Fakta-fakta di persidangan semua mengarah ke situ. Tuh. Iya kan? Fakta persidangan nih. Ke arah pelecehan. Kita suka atau tidak. Iya. Itu. Gara-gara pelecehan ini kemudian ada perencanaan. Gara-gara perencanaan ini kemudian terjadi penembakan. Ini alurnya nih yang masuk. Sebentar Kang, pelecehan pun belum dibuktikan. Betul. Tidak ada bukti mau pelecehan, pemerkosaan, perselingkuhan, tidak ada bukti. Semua tidak bukti gitu ya. Tapi mayoritas di persidangan semuanya ke pelecehan. Kuat pelecehan, Susi pelecehan, PC pelecehan, semua ke pelecehan nih. Oleh Eliezer.
oleh korban dalam hal ini oleh pelecehan oleh Eliezer oleh oleh Joshua terhadap PC. Ini alurnya nih. Dari para saksi tadi kan. Dari situ maka ada perencanaan pembunuhan. Satu garis tuh. Betul ya. Ini satu nih. Kecuali hakim menemukan bukti lain. Apa itu kira-kira? Bukti lain kayak tadi pelecehan. Ini kan dari bangunan pelecehan tadi kan. Pelecehan. Masalah motif itu kan Ini. tidak bisa dibuktikan. Bukan, motif saya buktikan gini, Kang. Kalau saya lihat nih, 340 itu ada perencanaan kan? Iya, harus ada perencanaan. Perencanaan ini tidak mungkin terjadi kalau nggak ada motif. Makanya pasti 340 itu pasalnya tidak sendirian tuh. Dikaitkan dengan pasal yang lain. Iya, misalnya dalam hal 55. Harus ada. Tidak mungkin ada rencana kalau nggak ada motif. Nah, untuk masuk ke 340 ada rencana ini, motifnya harus dibuktikan dulu. Apa nih motifnya? Pelecehan itu ada dua kan. Dalam fakta persidangan mayoritas keterangan yang muncul adalah Joshua melecehkan Putri kan. Yang kedua, apakah hakim kecuali nih vonis hakim enggak, ini pelecehan yang sebaliknya nih. Justru sebaliknya gitu. Ya dong, bisa jadi terjadi sebaliknya kan. Kita itu yang pernah kita bahas itu. Justru Joshua yang dilecehkan oleh PC. PC. Kemungkinan. Iya, kan ini ada dua kemungkinan nih, pelecehan. Tapi insu pelecehan itu harus menjadi dasar. Oke. Hakim percaya yang mana nih? Joshua melecehkan PC atau PC melecehkan Joshua? Untuk lahirnya perencanaan pembunuhan. Agar ada vonis tadi kan? Agar ada vonis mati. Kan kalau pemerkosaan nggak mungkin lah. Bukan nggak mungkin, amat sangat muskil terjadi. Pelecehan untuk lahir ke, atau hakim ternyata menemukan bukti lain, fakta luar persidangan yang sudah terkonfirmasi misalnya. Misal ini ngarang sekali lagi ngarang ya pemirsa, ini ngarang. Ternyata ini perjudian gitu, ada kaitannya perjudian gitu. Misal ini ngarang. Juga dari dugaan adanya sejumlah uang yang ditemukan pada di lokasi TKP rumah karena waktu itu. Nggak boleh kayak. Sebelum masuk ke sana nih, Kang Iwan. Iya, siap Kang. Saya agak terbalik berpikirnya dengan Kang Ule gitu kan. Nggak apa-apa. Saya terbalik. Dagangnya juga beda kan, Kang? Dagangnya beda. Kan ini pedagang, Kang Reza. Gimana? Iya, Kang. Kang Sol deh. Nah, kalau saya berpikirnya mencoba berpikir hakim nih. Motif itu tidak terbuktikan, jadi dia tidak akan masuk ke situ. Tidak akan masuk ke situ hakim itu berpikir. Dan di fakta persidangan pun Bekutet di pelecehan apa bukan? Nggak terbuka di situ. Dan itu yang membuat masyarakat juga meyakini bahwa bukan itu motifnya. Motifnya mungkin ke belakang kayak tadi itu. Yang disebutnya belakangan. Mungkin gitu kan. Belakangan itu apa? Ya tadi. Lampu di belakang saya. Tapi gini Kang. Bahkan ini kan jadi contoh nih. Verdi Sambo kan ada di Makobrimob. Tapi ketakutan Kang karena tuh tanpa nyata kan. Menyebut kata perjudian aja beliau nggak sanggup. Nah itu yang saya bayangkan. Kalau misalnya Verdi Sambo sebatas hukuman seumur hidup, ketakutan kita, rasa terteror kita itu akan tetap ada. Ini contohnya. Menyebut perjudian pun nggak sanggup. Ya. Nah, udah dijelaskan lah. Enggak gini, kalau pelecehan, apa sih? Sambo mati. Tapi ada risikonya. Ya. PC misalkan, kalau hakim meyakini Joshua melecehkan, almarhum Joshua melecehkan PC, maka PC akan menjadi sangat ringan. Kecuali sebaliknya, hakim meyakini PC yang melecehkan Joshua. Ini kan konstruksinya konstruksinya nih. Selalu ada gini, mau mati Sambo, ada 3 yang menjadi perhatian publik saat ini.
tiga besar pada ini, 3 urutan teratas itu. Seberapa berat Sambo dihukum, seberapa ringan Eliezer divonis, ketiga seberapa lama PC di penjara. Kan 3 teratas ini loh. Ya, itu urutan setuju Kang. Setuju. Nah kalau kita ngomong ke keadilan versi para tukang kopi, Kang Solder, Kang Bandrek dan yang lainnya yang adalah katanya selokan keadilan versi selokan penuh tai ini. Maka kita harus bangun konstruksinya seperti itu. Oke, saya ngerti yang kamu lihat. Iya dong, kalau mau kalau mau 3 teratas ini berat, maka hakim harus berpikir PC melecehkan Joshua, gitu kan? Karena PC melecehkan Joshua, PC melaporkan kepada Sambo dengan bahwa demikian dia suka tidak suka terbangun motif tadi kan gitu kan? lapor kepada suaminya, dibalik ceritanya, maka Sambo marah, kemudian manggil, bikin perencanaan, terjadi pembunuhan, kan gitu kan? Konstruksinya, maka kalau konstruksi ini ada pada hakim, nah ini Sambo akan mati, Eliezer akan bebas, PC akan berat. Eksplorasi Kang Uli seperti itu, Kang, betul dari Kang Kalau Sarna. versinya kita mau mati, tapi kalau versinya meleset, maka jangan salahkan juga. Kalau hakim tidak mempercayai motif itu, maka jangan salahkan hakim. Jangan salahkan hakim, jangan salahkan salahin siapa ya? Kang Ojek kali ya. Perangkonya nggak lengkap kan berarti. Kalau perangkonya nggak lengkap, zaman dulu banget ya. Kalau perangkonya nggak lengkap, maka itu tadi vonis Sambo akan turun. Eliezer juga bisa jadi turunnya tidak seberapa, paling ke 8 tahun dan seterusnya. Atau bisa jadi hakim membebaskan Eliezer, publik suka-suka, kan pilihan tiga pilihan. Tiga dan urutan tadi kalau jabarkan. Eliezer dibebasin tapi Sambo diturunin, saya diturunin. Kang, berangkat dari eksplorasi yang Kang Uli tadi sampaikan, Kang Reza, ada 2 yang agak sedikit jujur mengganggu saya ke depan. Satu masih yang pertama terkait dengan penjelasan perihal strategic model Kang Reza digambarkan tadi, di mana dalam hal ini publik jadi lebih punya ekspektasi lah bahwa majelis hakim betul-betul akan memberikan vonis sesuai dengan keadilan versi publik kan gitu kan. Kan itu intinya kan. Sementara masing-masing hakim juga punya kepentingan quote unquote tadi kan untuk karir mereka karena memang begitu tuntutan publik kan begitu kan. Di sisi lain ada tanda kutip resiko-resiko yang hakim juga akan perlu kalkulasi bahwa di belakang Verdi Sambo sebagaimana disebut-sebut ramai di kalangan publik bahwa ini ada terkait dengan perjudian segala macam dia menyimpan juga katanya banyak rahasia. Ini kalau sampai nanti keras hukumannya atau maksimal bisa jadi akan ada implikasi itu satu Kang. Terus nanti terkait Eliezer, tapi terkait Eliezer saya simpan dulu. Mungkin Kang Reza bisa ini jawab kekhawatiran saya atau saya nggak beralasan berpikir seperti itu kan. Sambo ini kan sudah tidak punya jabatan. Dia mungkin masih punya uang, saya nggak tahu, tapi tidak punya jabatan. Karena tidak punya jabatan berarti saya membayangkan kalaulah memang ada sindikat judi dan sejenisnya, mereka tidak lagi bergantung pada Verdi Sambo. Tapi kalian beroperasi kita di gerakan bawah tanah, tapi istilah Kang Reza kan itu extrajudicial kan itu. Ya. Itu fakta juga kan yang mengatakan ini kan pejabat tinggi pemerintah. Itu kan yang dalam diskusi kita tidak terjawab. Oke, tidak bahwa ya sebetulnya ketika dikatakan adanya gerakan bawah tanah ini siapa yang ditunjuk oleh Pak Mahfud? Kita pernah diskusi itu kan. Ya. Atau jangan-jangan tentara. Betul. Karena Pak Mahfud menyebut pangkat-pangkat yang ada hanya dalam tentara, bukan di organisasi kepolisian. Maijen dan Letjen ya. Iya. Jadi berbeda dengan pandangan Kang Ule. Saya tidak lagi punya ruang untuk berspekulasi bahwa hukuman bagi Verdi Sambo ini akan ringan. Tidak lagi saya punya ruang itu. Semakin bulat dari sesi ke sesi obrolan kita, semakin bulat pemikiran saya bahwa hakim semakin bulat akan menjatuhkan hukuman yang paling berat bagi Verdi Sambo. Itu. Sambo itu Senin kan? Hari Senin Kang, tanggal 13 Februari 2023. Kemudian untuk Eliezer hari Rabu. Itu jadwal kita ketahui dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ini kan menarik, kalau saya ini ngarang lagi. Kenapa dipisahkan itu? Bukan kok, kalau pisah mau biasa aja. Oke. Kalau ngarang aja nih ngarang kalau saya. Kan saya Kang Kopi ngarang. Senin Sambo diputus 14 tahun. Nah, Miss. Rabu kan Eliezer tuh, Eliezer bebasin. Terus dibarengin sama reshuffle kabinet, itu seru. Waduh ini. Wah. Ngarang ya. Ngarang tukang kopi nih Kang. Ngarang. Lupa orang sama Emang reshuffle ada gitu? Ada ngarang aja kita. Tapi Kan ngarang. Kan nggak ada kan? Emang ngarang aja ya. Ngarang. Lupa loh orang sama Sambo. Rabu. Tapi begini, kita tahu, saya diingatkan dari bacaan beberapa hari yang lalu, biasanya dalam kebiasaannya Presiden kita ini Presiden Joko Widodo Rabu Pon. tiap kali melakukan reshuffle hari Rabu Pon. Apakah Rabu ini Rabu Pon? Nggak ada. Walau Rabu Pon alam, saya nggak habis. tahu. Walau alam. Tahun ini cuma sekali Rabu Pon. Nah, berarti nggak ada lagi reshuffle Nggak dong. ada. Kalau Saya kan baca primbon. Baca primbon. Tadi urutannya secara ini Kang 3. Pertama seberapa vonis bagi Sambo yang menjadi ekspektasi publik kan itu Kang ya. Dari majelis hakim seberapa. Tapi maaf. Iya Kang. Kalau itu kejadian ya. Jangan Bukan, dimasukin ke hati. kalau itu kejadian ya. Senin itu misalkan Sambo kemudian Rabu reshuffle, tidak berarti kemudian reshuffle itu untuk nutup kasus Sambo. Ini disclaimer ya. Ini sebuah disclaimer. Jangan dimasukin ke Jangan hati. dimasukin ke hati. Tapi kembali ke yang tadi, saya sih mengatakan harapan saya. Ini kaum dari Selokan Tai ya Prof. Mengatakan bahwa Sambo vonis mati, Eliezer bebas. Dasarnya jelas. 4851 Eliezer bebas. PC di atas 10 tahun. Oke. Harapan saya, keinginan saya. Mewakili hampir seluruh publik Indonesia itu Kang, karena harapan Kang Uli tadi. Saya kira Pertanyaan saya balik. semua itu Kang ya. Memang ada orang Indonesia yang tidak ingin Sambo dihukum berat. Atau saya ubah, adakah orang Indonesia yang ingin Sambo dihukum ringan? Ada kalau itu. Siapa? Kenapa? Pendukung Sambo lah. Apa manfaatnya lagi? Kenapa? Bentuk dukungan itu seperti apa? Bentuk dukungan. Iya, Ya, bukan kan harapan. apa manfaat memberikan dukungan kepada Anaknya misalnya. itu ikatan emosional lah ya. Iya. Iya, barangkali hanya keluarga Sambo saja yang tidak ingin Sambo dihukum mati. Keluarga besar Sambo dalam. Iya. Tapi di luar itu Polri diuntungkan tidak kalau Verdi Sambo dihukum mati? Dihukum mati. Iya, Polri. Kenapa saya tanya? Karena kan sekali lagi ya di bintang 2 nih, primadona, rising star. Sekarang dihukum mati. Polri merasa diuntungkan tidak? Saya? Karena Ya sangat diuntungkan. Kenapa? Banyak hal yang akan terungkap dihukum mati. Iya. Misalnya. Lalu PC seumur hidup ringan, dia masih hidup, bisa memanfaatkan. Jadi kalaupun ada kekayaannya Sambo kan pasti jatuh ke istrinya. Istrinya masih hidup. Nah itu bisa Kepentingan polisi apa? dia Vonis mati kan- Sambo. banyak. Apa? Banyak sekali ini Persaingan mungkin antar perwira. persaingan itu antar dia. perwira. Persaingan antar perwira. Kemudian pastilah di instansi Polri itu banyak yang idealis, berintegritas itu kan. Berpikiran benar lah. Apakah betul Kang Reza bahwa yang diuntungkan itu adalah Sebenarnya kan dekat banget sama polisi nih, sama Kapolri nih. Apa sebenarnya? Asumsinya udah salah. Kami sengaja salah nih Kang. Sengaja disalahin. Pertanyaannya, kita percaya tidak terhadap istilah perang bintang di Polri? Saya kalau itu. Saya juga percaya. Saya pribadi sangat percaya. Berarti Walaupun dibantah-bantah nih oleh Mabes. kalau perang bintangnya positif, artinya rivalitasnya sehat, itu kan malah bagus. Jadi orang terdorong untuk terus-menerus memotivasi diri, meningkatkan produktivitas gitu. Yang kita khawatirkan adalah perang bintang yang toksik. Tidak bisa unggul lalu mensabotase orang lain. Itu kan toksik tuh. Nah,
Sepertinya publik cenderung untuk menganggap yang terjadi di Polri adalah perang bintang yang toksik itu. Sikut-sikutan yang tidak profesional itu. Politicking lah istilahnya, politicking. Nah kalau memang benar di dalam institusi kepolisian kita itu ada perang bintang dalam kurung politicking, toksik, maka hukuman mati bagi Sambo itu jelas menguntungkan bagi Polri. Ya notabene di dalamnya ada sekian banyak pertarungan kepentingan untuk unggul. Dari satu sisi ya, dari sisi lain tuh kan Jenderal Sigit pun terancam. Apa? Bukan terancam ya maksudnya. Para jenderal itu terancam. Yang mana? Bisa-bisa anak buah gua nggak buka kasus gua. Jika memang punya kasus. Kalau Jika punya kasus, memang, jika. Ya itu kan jika. Big if. Ini Kang Reza, kamu lihat Kang Reza, kan karena yang tahu kenal banyak dengan para perwira Ini siapa bilang salah? Joyo. Oh, Mas Reza tuh hanya mau Kan dibandingkan kami kan, jujur dari saya lah paling. Saya kenal siapa sih? Enggak. Mas Reza itu hanya mau datang ngajar apa ke polisi, kalau yang nelfon Jenderal Sigit. Itu dia. Enggak. Kalau bukan Kapolri nelpon langsung, nggak ngajar ya Kang ya. Apalagi keuntungan kira-kira Kang apabila vonis jatuhkan majelis hakim nanti berat terhadap Sambo? Bagi Polri tadi satu, bagi institusi tadi keuntungannya. Ada lagi ke depan mungkin ya oke bersih-bersih lah tanda kutip gitu ya. Yang kedua menyempurnakan kepercayaan publik. Ya. Bahwa dulu kan dianggap bahwa Polri pasti ingin menutup-nutupi nih kode senyap nih, apalagi terhadap orang sekali bersambo. Tapi ketika Sambo dihukum mati, sempurna sudah citra polisi bahwa kami tidak main-main ketika mengungkap kasus ini. Pembenahan itu Ya. Pembenahan. Iya ya. Publik kan ngelihatnya simpel nih. Saya lah sebagai publik ya ngelihat sambutan kuotan-kuot ya, sambutan buat Jenderal Sigit itu kan menarik kan. Baru sehari masuk gitu, tiba-tiba ada polisi, ada cewek bawa pistol mainan gitu kan. Menarik buat saya itu sambutan gitu. Waduh, sambutan buat Kapolri di dunia kayaknya yang pertama. Sambutannya begitu rupa dan seterusnya. Nah ini sebetulnya catatan kaki sedikit. Ini sebetulnya diskusi kita ke depan bicara ini. Besok masalah Sambo selesai, pidananya selesai, tapi masa depan Polri-nya yang lupa kita perbincangkan. Harus kita perbincangkan. Ya, lanjut. Iya Kang. Jadi justru dari seorang tukang bakso muncul narasi yang sangat besar. Tukang kopi. Ini udah menarik, saya buka bakso nih, kopi sama bakso. Nambah dagangan Kang, dagangan nambah. Bukan, kalau saya ngelihat itu ya tentang Jenderal Sigit. Kemudian tafsir sebagian lagi mengatakan Jenderal Sigit itu dibanding sebelum-sebelumnya ya dianggap quote-unquote lemah. Bukan lemah, ya, lunak ya. Kan backgroundnya juga. Mungkin karena background atau apapun. Jadi ketika berhadapan ini sebetulnya diuji. Saya respect ketika Kapolri membuka kasus ini kan saya udah di episode sebelumnya mengatakan luar biasa. Kamu sampaikan. Respect terhadap ini buka. Cuman apakah harapan ke vonis mati iya. Tapi apakah pertanyaan, apakah tidak ada tawar-menawar vonis ya? Bukan berarti saya melecehkan hakim nih. Apakah tidak ada quote-unquote tawar-menawar, pertimbangan lain dan sebagainya. Sama seperti halnya saya ketika anak saya mengatakan, "Bah, ini di kelurahan ngurus KTP itu cepet loh." Saya masih nggak percaya sampai saya kemudian ke kelurahan dan ternyata sudah jauh berbeda dengan dibanding saya waktu muda. Benar cepat pengurusan sekarang. Dan tanpa uang dan seterusnya. Datang ke polisi gitu ternyata ngurus surat kehilangan tuh cepat dan tanpa uang gitu. Ini pun sama pertanyaan dalam kasus vonis ini. Apakah tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain ya dalam vonis ini? Tapi jika itu terjadi, harapan itu terjadi, vonis mati, Eliezer bebas, naik tuh beneran nomor 1 lagi polisi dalam survei. Dalam survei. Makanya sama tadi Mas Reza, kepolisian itu masa depan kayak apa gitu. Ini ujian besar lah, ujian besar. Kalau lolos keren. Saya kira Kang meminjam istilah dalam jurnalistik bahwa. Tapi sebentar Mas, saya pengen nanya Mas Reza, kalau publik itu mana buat publik yang diimpikan? Urutan pertama Eliezer bebas atau Sambo mati, Sambo vonis mati.
pemikiran saya masyarakat kita masih tetap didominasi orang yang punya filosofi retributif. Jadi walaupun ada segelintir kalangan yang koar-koar hukuman mati itu melanggar HAM segala macam, tapi masyarakat kita secara umum masih filosofi retributif. Filosofi retributif berarti bicara tentang sakit balas sakit, nyawa balas nyawa, mata balas mata. Dengan demikian masyarakat kita tanda petik lebih terobsesi bicara tentang beratnya hukuman daripada meringankan hukuman. Dengan dasar pemikiran seperti itu, menurut saya masyarakat lebih merindukan, menanti-nantikan putusan terkait dengan nasib Sambo ketimbang nasib Eliezer. Saya bisa paham sekali kan, karena memang kita kan merepresentasikan pandangan dan suasana batin publik kan saat ini kita berbicara begini ngobrol-ngobrol. Tapi di sisi lain kan dalam jurnalistik ada juga ini kan, ada game gitu kan. Kita harus skeptis gitu kan. Oke lah ada semacam quote unquote sign, semacam janji-janji dari majelis yang kita saksikan sejauh ini bahwa akan ada putusan berat ini kan bagi khususnya Ferdy Sambo. Tapi kita boleh skeptical dong kalau kita bisa dipahami kira-kira itu kan bahwa kita masih skeptis nanti akan ada betul impact dari putusan sidang kasus Sambo ini bagi upaya perbaikan peradilan Indonesia. Oh jelas, berulang kali kan kita singgung itu. Saya pribadi juga sudah mengatakan bahwa sejak 2 bulan lalu saya menyiapkan diri untuk sebuah anti klimaks. Dan saya pikir juga masyarakat diakui atau tidak sedikit banyak juga sudah mempersiapkan diri untuk momen kekecewaan itu. Tetapi ketimbang kita riuh rendah membanjiri ruang publik tentang skeptisisme itu, saya pikir lebih bagus, lebih positif, lebih konstruktif dan menyemangati hakim kalau seluruh kolom komen Brevos Radio misalnya dipenuhi dengan harapan agar Sambo dihukum seberat-beratnya. Dan Eliezer dibebaskan. Ya, dengan kata lain, pompaan optimisme itu, pompaan semangat itu yang akan lebih ditonjolkan. Oh ya, saya harus tambahkan. Tadi saya katakan bahwa masyarakat lebih menantikan putusan tentang Sambo. Itu bukan berarti menganggap putusan tentang Eliezer tidak penting. Tetapi karena mood kita adalah mood retributif, balas dendam, maka yang paling kita nantikan adalah sesi pembacaan putusan Ferdy Sambo. Setelah itu yang dinantikan adalah sesi pembacaan putusan terhadap Putri Chandrawati. Yang ketiga baru sesi pembacaan putusan terkait dengan Richard Eliezer. Ricky Rizal dan Kuat Maruf di bawah. Pertama saya sepakat ya mengenai Sambo karena akan menjadi putusan sidang vonis pertama hari Senin tanggal 13 Februari. Kemudian terhadap PC kita bisa punya ekspektasi kan tentang itu. Kang Reza, pertanyaan saya khusus mengenai Eliezer ini kan, andai kata putusan bagi Eliezer ternyata tetap sama dengan tuntutan JPU 12 tahun. Tentu saja ini kan menyakiti rasa keadilan publik yang ternyata jelas-jelas sekarang pro Eliezer dan menjatuhkan martabat wibawa LPSK. Nah, itulah apalagi terhadap LPSK kan dalam konteks ini kan. Sebaliknya apabila Eliezer ringan putusannya dan syukur-syukur bebas begitu harapan publik dan kita merepresentasikan saja harapan publik Indonesia ini, bukankah itu menjadi semacam awal dari semacam reform sistem peradilan kita? Gimana justice collaborator itu menjadi penting? Udah terjawab. Sudah terjawab dengan kata sistem itu. Kalau hukuman bagi Richard Eliezer itu minimal, tempo hari saya prediksi 2 tahun ya, maksimal 2 tahun. Itu akan secara tidak langsung menunjukkan keutuhan sistem peradilan pidana kita. Bahwa jaksa beda sendiri, ya nggak apa-apa. Kita pernah diskusikan. Jaksa mindsetnya memang atribusi internal, pemberatan nggak apa-apa. Justru dia istiqomah pada tugas itu. Nah, kalau begitu cetakan dia begitu. Kalau kemudian nanti putusan hakimnya rendah, hukuman bagi Eliezer rendah, berarti sebangun dengan status justice collaborator yang diberikan oleh LPSK. Sekali lagi, tampak sempurna sudah bagaimana sistem penegakan hukum kita itu bekerja sebagai sebuah sistem, bukan sekian banyak institusi yang bekerja secara sektoral saja, tetapi terintegrasi, komprehensif dalam memaknai dan menjatuhkan apa itu sesungguhnya keadilan bagi seorang Richard Eliezer. Saya ngelihat ini nih, Mas, soal justice collaborator ya, kasus Eliezer itu dalam sistem peradilan Indonesia. Justice collaborator itu kan sebetulnya yang
quote unquote ya, finalnya itu di hakim kan, vonis hakim. Saya sih mengatakan apa nggak bisa di awal ya gitu. Maksudnya sebelum ke persidangan bagus. ada persidangan mengenai justice collaborator, misalkan Eliezer sidang dulu tuh sama LPSK, ketok lah. Oke, lu justice collaborator. Sehingga ketika masuk ke sidang ini status si terdakwa ini clear dia sebagai. Saya respon. Pertama, sebelum masuk ke sana tambah masalah. Bukan nambahin Kang Gle ini. Kajian nih. Nah, sebetulnya mekanismenya gimana sih itu? Yang keluar dari LPSK apakah hanya berupa rekomendasi, putusan, tapi belum berkekuatan hukum dalam persidangan? Ya, kalau karena itu jadi jadi itu juga di persidangan nih, karena di persidangan duplik replik saya selalu keliru itu pada tukang solder nggak ingat itu. Yang terkait dengan jaksa kan maksudnya? Iya, kayak jaksa. Iya, kan? Jaksa kan jelas mengesampingkan. Betul, ya itu di replik itu kan. Ada kan di replik, mengesampingkan. Nah masalahnya ada terucap karena itu hanya rekomendasi dari LPSK. Soal justice collaborator itu. Iya. Nah apalagi dikatakan tadi yang menilai iya bisa tidaknya itu kan bukan LPSK. Maksudnya bukan jaksa penuntut umum kan? Tadi masuk ke hakim kan? Mestinya hakim. Jadi wajar, maksudnya jadi wajar kalau jaksa penuntut umum ini mengesampingkan. Wajar. Ya, wajar. Kang Reza. Salah satu kritik tentang status justice collaborator adalah ketika ada sebuah lembaga negara, ini lembaga negara loh ya, LPSK kan lembaga negara itu, betul. Jadi punya kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya gitu. Oh ya, saya memasukkan LPSK ke dalam sistem peradilan pidana. Ada orang yang tidak sepakat dengan itu. Oh, LPSK tidak bisa dimasukkan dalam sistem peradilan pidana. Menurut saya termasuk, kita bisa diskusi suatu saat tentang itu. Yang ingin saya katakan adalah ketika suatu lembaga negara dalam hal ini LPSK memberikan status justice collaborator kepada seorang terdakwa dan status itu diberikan sejak dini proses persidangan berlangsung, bahkan sebelum persidangan berlangsung. Pertanyaannya, seberapa jauh kerja LPSK itu akan membuat hakim bias dalam memahami si terdakwa? Kalau sebutan JC itu datang dari kita-kita ini, hakim gampang lah abaikan saja. Tapi karena status JC disampaikan oleh sesama lembaga penegakan hukum, dan tadi saya katakan sesama lembaga penegakan hukum punya kepentingan untuk menjaga keutuhan mereka, maka bisa dipastikan bahwa hakim tidak akan abai terhadap status JC yang disampaikan oleh LPSK. Namun sisi lain adalah kita bisa mengatakan berarti apa yang dinyatakan oleh LPSK memiliki efek bias terhadap proses kerja hakim. Karena itulah memang barangkali kita harus diskusi serius peralihan dari sistem Anglo-Kontinental ke Anglo-Saxon. Karena Anglo-Saxon lah yang memungkinkan adanya plea bargaining sedini mungkin. Plea bargaining. Jadi secepat mungkin proses persidangan berlangsung, berarti menutup ruang-ruang bias yang bisa berlangsung di kemudian hari. Kalau kita punya mekanisme plea bargaining, memberikan terdakwa sebuah hak istimewa dalam kurung mirip-mirip justice collaborator, maka kekhawatiran saya bahwa hasil LPSK berpengaruh terhadap kerja hakim itu akan bisa teratasi. Saya ngelihatnya gini mas, ada dua ya dalam konteks itu. Yang pertama soal justice collaborator. Di pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, justice collaborator itu quote unquote dihargai dan dicerminkan dalam vonis hakim. Rata-rata kan setahun 2 tahun paling lama kan. Nah, ini kan baru pertama kali nih di dalam pidana nih, justice collaborator. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau di Eropa itu kan ada plea bargain gitu kan. Di Amerika ada plea bargain. Di Amerika ada plea bargain. Saya sih mengatakan it's okay dengan kontinental karena sejarah kita memang dijajahnya oleh Belanda.
Tapi apakah bisa nih status JC-nya itu diputusin ada sidang terpisah sebelum sidang besar? Baik. Hakim sudah memutuskan, oke, Eliezer adalah JC. Semacam putusan selah gitu kan? Semacam putusan selah. Sehingga ketika dibahas dalam terdakwa itu clear. Kalau kayak gini kan Eliezer deg-degan sampai akhir nih. Kata udah susah tidur loh kan sekarang Eliezer itu. Ya kan deg-degan terus sampai akhir nih. Iya. Itu pertanyaan saya. Kalau soal tadi, di kita itu, di Indonesia ini, sejak Orde Baru saya pelajari, ego lembaga itu sangat besar. Ego lembaga itu gini, LPSK lembaga negara, bentuknya misalkan rekomendasi, keputusan di LPSK, tapi kok di tempat lain dijadikan rekomendasi belaka. Ini kan ego lembaga. Padahal sama-sama mengandung sistem peradilan yang mengacu kepada tujuannya keadilan, kepastian hukum, dan seterusnya. Ini ego lembaga, kayak nggak mau dikalahkan gitu loh. Bahkan kalau saya dulu mau bikin acara di jalan, itu ini jalan provinsi apa jalan kota apa jalan kabupaten? Kan urusan beda-beda nanti. Beda lagi izinnya. Dengan instansi yang berbeda. Beneran. Saya dulu pengen bikin acara di Bandung, pengen di seputaran jualan kopi, acara parade Kang Kopi. Tapi masuk TV kan? Pesta Kang Kopi. Oh nggak bisa di situ. Gubernurnya waktu itu Ridwan Kamil, nggak bisa di situ. Itu jalan wali kota kata. Jadi maka harus mencari itu jalan provinsi di sebuah daerah yang sama. Jadi sama kayak kemarin konser Dewa di Priok, trotoar, jalan macet segala macam. Itu saya yakin dalam benak itu, cuman tidak terucap, itu jalan pusat apa jalan Jakarta? DKI. Itu kewenangan kereta, kan? Salah satu konser aja deh, kok nggak ada integrasi segala macam anggota. DKI pasti ngomong, oh gue bisa MRT, gue bisa Transjakarta, tapi gue nggak bisa tuh kereta. Kenapa? Kereta adalah pusat. Punya. Betapa ego itu ada antar lembaga negara tadi kan. Soal pertanyaan saya ke Mas Reza deh, Mas Reza. Ini menurut Mas Reza, STNK itu ada di mana? Ya, siapakah departemen yang mengurusin STNK? Sejauh ini masih di kepolisian kan? Semestinya Departemen Perhubungan dong. Iya. Urusannya apa pajak? Iya betul. Duit tilang milik siapa? Tapi logonya kan logo Polri. Betul. Pertanyaan ini soal ini, saya bukan itu. Duit tilang punya siapa? Ya. Coba siapa yang bisa menarik tilang? Ini menarik loh Kang, tentang ego antar lembaga negara. Saya mengusulkan pada Kang Oleh kan, karena Kang Reza kita bukan dalam konteks ini, saya cerita ini tentang apa namanya ego antar lembaga peradilan ini kita perluas, khusus kita fokuskan, menarik. Bukan ada bar, kalau di Amerika itu ada bar itu apa ya? Ada, tapi di Indonesia kan tidak menggunakan hal yang sama, sistemnya berbeda kita kan. Iya itu karena di kita ego lembaga. Iya, jadi inilah yang masih luput sebetulnya dalam sistem peradilan kita menurut saya. Saya kira memang untuk sebuah kesempurnaan wajar dong apabila ada proses ya Kang ya. Ada proses. Loh di Amerika itu pernah ada terdakwa ibunya ya, anaknya itu dibunuh kalau nggak salah. Bunuh, terdakwanya itu dibunuh sama emaknya di persidangan. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa cuma di kita ya, di Amerika. Ya. Karena emaknya ternyata si pembunuh anaknya itu cuma divonis 6 tahun. Si ibu tidak terima. Dibunuh di persidangan. Tapi yang menarik si pembunuh itu, si emaknya itu di sidang itu dihukumnya cuma 2 tahun. Padahal dia melakukan pembunuhan itu di persidangan gitu. Membunuh di persidangan. Nah, iya. Karena dia kecewa dengan keadilan. Yang menariknya ketika diadili si emaknya itu si emak dapat hukuman ringan. Karena dianggap itu apa ya? Bahasa pasarnya itu adalah rasa keadilan yang tersakiti. Iya. Jadi kan ternyata dari ilustrasi yang Kang baru sampaikan tadi Kang, mungkin dari saya ini pertanyaan dari saya pada Kang Reza, social justice itu kan sebenarnya apapun akhirnya kan muaranya pada publik, rakyat kan Kang. Dari rakyat untuk rakyat kan. Keadilan kan juga begitu kira-kira kan gitu kan. Saya melihat dengan segala hormat, kata penegak-penegak hukum kan juga harusnya melayani itu kan gitu kan kira-kira. Oke, terus demi terpenuhinya rasa keadilan publik tadi yang keadilan itu solokan penuh tai. Acap kali kan tersakiti tadi oleh Pana-Pana termasuk yang mengatakan tadi itu kan Kang.
Kalau ke depan kita mengatakan memang yang terpenting adalah social justice, karena kan keadilan itu kan adalah bagian dari social justice dalam pemikiran saya. Itu kan pemikiran Mas Iwan. Persoalannya ada juga sarjana hukum yang memaknai keadilan itu apa? Keadilan itu adalah ketika misalnya putusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah. Normatif saja, positivistis saja. Positif. Iya. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau yang positivistis atau yang ya orang sebutnya progresif. Tidak semata-mata mengacu pada peraturan perundang-undangan, tapi juga berpikir secara lebih luas. Itu diskusi lama itu. Iya, khusus lagi Kang. Seperti tadi jadi misal ego antar lembaga negara tadi itu menarik kalau yang kita jelas. Sepertinya kita sudah bahas nih. Ya. Ada 3 tujuan penegakan hukum kan. Betul. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Satu. Menurut saya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu akan terpenuhi berbarengan manakala hukuman maksimal bagi Verdi Sambo akan terpenuhi semuanya. Apabila hukuman maksimal bagi Verdi Sambo diputuskan hakim pada sidang hari Senin 13 maksimal itu vonis mati ya. Vonis mati, maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ini penting ya Kang ya. Tapi cobalah kita berasumsi di bawah hukuman mati. Jessica misalnya tidak vonis mati. Ya. Tidak vonis mati. Silakan tanya ke pihak keluarga korban. Bukan maksudnya gini. Ini tidak pakai analogi dan tidak lagi ini kalau boleh ngomong bahasa ini jurisprudensi ya. Kasus yang sama berdasarkan kepada keyakinan hakim tuh murni 100% keyakinan hukum. Saya lupa tuh kasus Jessica itu berapa tahun ya? Coba saya cek. Sekitar 15 kalau nggak salah. Kan bisa jadi tuh. Nah sekarang pembunuhan berencana hukumannya 15 tahun. Silakan cek, kita takar kepastian hukum terrealisasi normatif 20 tahun. Apa? 20 tahun ya. Terrealisasi tidak oleh 20 tahun. Terrealisasi kepastian hukum udah ada kan, udah inkrah. Kemanfaatan hukum ada barangkali mulai relatif. Apa manfaatnya? Manfaatnya bahwa segala hal yang mengakibatkan kerugian pada orang lain akan kemudian misalnya berbalik kepada diri yang bersangkutan. Ada sebuah pembelajaran bisa kita peroleh manfaatnya dari situ. Tapi udah mulai relatif. Semakin relatif lagi kalau kita bicara tentang keadilan. Orang dihukum mati, pelakunya cuma 20 tahun. Adil tidak? Tidak adil. Nah, itu tadi saya katakan. Kalau Sambo dihukum maksimal dalam pengertian hukuman mati, kita balik dari yang paling susah. Adil tidak? Adil dong. Adil. Orang yang sudah membunuh maka dia dihukum berat untuk dibunuh maksimal. Gitu kan. Nyawa balas nyawa tadi. Manfaat yang main kan. Jangan menyalahgunakan bawahan. Jangan sok-sok kuasa. Manfaat kita peroleh nih. Pastian udah jelas pasti. Saya bikin bukan analogi dalam pidana kan nggak boleh analogi. Jessica 20 tahun kan. Bisa jadi itu kena juga ke Sambo 20 tahun. Kasusnya sama nih, keyakinan hakim. Iya, bisa saja. Cuma kalau saya mengatakan kenapa lu setuju sama Mas Reza gitu yang vonis mati? Karena buat saya dia pejabat publik, bintang 2, yang seharusnya memberi contoh, mantap, yang mengayomi, yang dikasih duit rakyat untuk melindungi rakyat. Justru meresahkan. Jadi buat saya itu kena matinya di situ. Iya. Sejatinya Kang Ule sebenarnya dari semua argumen yang sudah disampaikan Kang Ule masih meyakini sebetulnya yang paling layak itu secara pribadi Kang Ule mengatakan adalah vonis paling berat maksimal sesuai dengan 340 bagi Verdi Sambo itu hukuman mati kan gitu kan. Eliezer bebas. PC di atas 10. Dan sebelum sekali lagi. Jadi sahabat sahabat Bravo, nanti silakan Anda sekali lagi kami minta Anda untuk berinteraksi kita. Pandangan Kang Ule adalah bagi Verdi Sambo hukuman maksimal dari vonis hakim adalah vonis mati, bagi Eliezer bebas, bagi PC di atas 10 tahun. Kalau Kang Karna mungkin tetap seumur hidup kan? Kang Solder gimana? Dari awal Kang Karna lagi ada kecewa dong. Terakhir saya setuju dengan apa yang disampaikan. Okay. Mati buat Sambo, kan? buat PC seumur hidup,
Oh, seumur hidup justru bagi PC. Iya, Karena karena merealisasikan panen disiapkan banyak. dia untuk menyiapkan semua untuk kalau ada novum. Oke. Oke. Ya, kalau misalnya dihukum mati, siapa nanti udah nggak ada lagi. Betul. Oh, jadi Kang Karna sekali lagi bagi terhadap Ferdi Sambo Pragmatis. dari Kang Karna hukuman maksimal hukuman mati vonisnya. Iya. Bagi PC seumur hidup, Seumur hidup, bagi Eliezer bagi Eliezer 2 tahun. 2 tahun saja. 2 tahun. Sekali lagi Kang, kita pamungkas nih. Kalau Sama. saya paling ujung dong. Kang, Jo. tidak berubah dari udah jelas kan dari Iya, Kang Reza. enggak. Saya hanya mau Sama ulangi dengan lagi, Kang Karna. yaitu bagi dari sisi Kang Reza, vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadi seperti bagi Ferdi Sambo maksimal hukuman mati, vonis seumur hidup bagi PC, dan vonis bebas bagi Oh, enggak, Eliezer. enggak. Vonis ringan Tetap dihukum. tetap dihukum. Tapi tidak lebih dari 2 tahun. Oke, Siapa? saya ulangi. Untuk Eliezer, Oh, Eliezer. dihukum, Karena dihukum tidak lebih dari 2 tahun. karena kalau lebih dari 2 tahun dia diberhentikan secara tidak hormat. Sudah Dari ada presidennya kursi. Broto Seno. Ya. Oke. Nah, agar tidak terjadi Broto Seno yang baru, berarti hukumannya harus di bawah 2 tahun. 2 tahun. Selama-lamanya 2 tahun. Ya, itu kata Kapolri sendiri loh ya. Iya. Kalau hukuman di atas 2 tahun, saya pecat. Nah, itu kan kata Kapolri. Jadi Kalau menurut Mas Iwan sendiri, Jadi sekaligus Nggak sebagai bisa. closing dari saya, Kang Mule, Kang Karna, Kang Reza, saya playing safe. Ya, saya Playing ngikutin safe. Kang Reza. Jadi bagi vonis terberat dari vonis Majelis Hakim yang mulia pada tanggal 13 Februari 2023 terhadap terdakwa utama Ferdi Sambo adalah sesuai dengan amanah pasal 340 hukuman vonis mati bagi PC lebih berat dari 20 tahun, kemudian bagi Eliezer maksimal 2 tahun dan bersyarat, artinya dimungkinkan dia kembali menjadi anggota polisi. Itu harapan dari Street Justice. Street Justice. Pak Hakim. Tentu saja para hakim yang mulia akan menentukan. ya. Oke, kita sampai Berarti sini emang dulu. kalau putusannya beda, lebih ringan maksudnya hakimnya nggak mulia gimana? Mulia sekali tetap. Bukan, ini kan tetap mulia ya. Kalau dari Street Justice tadi kan dibilang itu malah keselokan dari social justice. Ya, Keadilan sosial. Ya, sosial. Gini, kalau dalam Anglo-Saxon kan ada juri kan. Sebetulnya di Indonesia mulai mengandut itu kalau nggak salah tahun 80-an. Oh ya. Mulai mengandut bukan Anglo-Saxon kan. Nilai-nilai itu. Hakim itu kan dulu normatif kan. Maka kemudian hakim dikasih ada tuh surat edaran Mahkamah Agung. Saya lupa tahunnya, tapi hakim diwajibkan menangkap nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. iya, Kata ya, hidup dulu. setuju. Jadi itu mulai itu masuk ke situ. Makanya kan kemudian beberapa vonis dulu Artijo terutama yang terkenal segala macam Betul. sering Hakim melakukan, Artijo, ya betul. melakukan dan Menangkap. waktu itu dianggap kontroversial. Bukan hanya SEMA, bukan hanya surat edaran. Oh, bukan hanya saya. Kalau kita baca undang-undang kehakiman, kita akan temukan oke. pasal bahwa hakim Pasal itu, 14 apa? saya lupa, bahwa hakim ternyata tidak hanya menerapkan hukum, Betul. tapi hakim Oke. bisa menciptakan hukum. Setuju. Menjadi jurisprudensi kan. Terima kasih Kang Reza, Kang Mule, Kang Karna. Kita akan lanjutkan kan dengan Ya. topik-topik yang lebih kuat lagi tentu saja pasca vonis ya Kang Ya. Karna, Kang Mule. Pasca vonis ya Kang Reza. Mengapa ya. begitu? Mengapa begini? Mengapa vonis demikian? Mengapa begini? Mengapa begitu? Begono begini. Tapi nanti tentu saja viewer Bravo Radio yang akan nanti memberikan pandangan terlebih dahulu kan. Oh, dan Karena- jangan lupa Mas Iya. harus dikasih tahu Iya. para pecinta Mas Reza. Tidak Yaitu? lama lagi Bravos mau bikin Wah, program ada rahasia lu namanya. Kacamata Reza. Wah, Salah tuh. ternyata dahsyat. Segera. Itu dipromokan oleh Kalau Kang di Mule. TV Kang Reza, terima kasih lagi Kang Reza. Kang Mule, terima kasih Kang Karna. Kita akan bersama-sama lagi pada kesempatan akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.